Bismillahirrahmanirrahim. Kami sedikit cerita ketika tadi sore ketika saya ikut bertakziah dan mengurusi jenazah dari saudara yang meninggal dunia. Setelah selesai kami ikut membantu mengurusi jenazah. Maka petugas jenazah memberikan nasihat juga di antara pembicaraan sambil kita mengurusi jenazah. Maka di sela-sela itu beliau berbicara dan menyampaikan bahwa kadangkala orang itu ketika sebelum kematian melakukan amal-amal kebaikan, padahal dulunya dia tidak pernah melakukan amal kebaikan. Di saat datang kematiannya sempat ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan amal kebaikan, amal soleh. Maka inilah orang-orang yang baik insya Allah. Sebaliknya ada orang yang dulunya banyak beramal ibadah, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tapi di akhir kehidupannya bisa jadi berubah, meninggalkan agama Allah, meninggalkan kewajiban Allah, banyak berbuat maksiat pada Allah. Maka kalau kita merenungi apa yang disampaikan oleh beliau, maka dari situlah bahwa setiap orang itu ditemukan dengan akhir kehidupannya. Innamal a'malu bil khawatim. Kemudian sebelum beliau menyolatkan jenazah, saya mendekati beliau, petugas yang mengurus jenazah atau Bapak Mudin. Kenapa ya? Di luar banyak orang, tapi yang sholat hanya beberapa gelintir, sedikit sekali, bisa dihitung. Hanya beberapa orang, di situ kurang lebih 7 atau 8 orang. Maka Pak Mudin sendiri atau petugas jenazah ini menyampaikan, bisa jadi orang itu banyak yang menyolatkan karena masa hidupnya dia adalah ahli sholat. Semasa hidupnya dia adalah ahli ibadah. Semasa hidupnya adalah orang yang taat kepada Allah. Tapi kalau orang itu tidak pernah guyub rukun atau berkumpul dengan orang-orang yang ahli sholat, ahli ibadah, ahli ta'ah, maka bagaimana ada orang yang menyolatkan dari kalangan orang-orang yang ahli sholat? Maka otomatis yang semasa hidupnya nggak pernah ibadah sholat atau yang lainnya, maka ya itulah yang dia terima. Maka di antara teman-temannya, di antara komunitasnya, mereka juga orang-orang yang tidak sholat. Jadi ketika dia meninggal dunia, tidak peduli atas apa yang dia rasakan, atas apa yang dia alami ketika dia meninggal dunia. Maka teman-teman yang semasa hidupnya itu tidak mungkin akan menyolatkan dia, karena semasa hidupnya dia adalah orang-orang yang bukan ahli sholat. Maka lumrah, wajar kalau ketika dia meninggal dunia, yang sholat itu hanya beberapa gelintir orang. Kemudian saya ingat apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa memang orang itu akan mengikuti teman seagamanya. Kalau agamanya baik, akhlaknya baik, ahli ibadah, perilakunya baik, insya Allah, maka ketika masa hidup sampai datang kematian ajalnya pun insya Allah akan ditemani orang-orang yang baik. Sebaliknya ketika orang semasa hidupnya dia berkumpul berteman dengan seagama, yang agama yang tidak baik, akhlaknya tidak baik, bukan orang-orang yang ahli ibadah, bukan orang-orang yang taat kepada Allah SWT semasa hidupnya,
maka bagaimana dia akan ditemani oleh orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang taat semasa hidupnya sampai dia datang kematiannya. Maka ini keadilan dari Allah. Maka dari situ Nabi mengatakan almar'u ala dini khalili falyandur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu akan bergandengan, berteman, akan terus berkumpul sampai nanti dibawa mati. Sesuai dengan agama yang dia jadikan teman. Kalau agamanya baik, akhlaknya baik, insya Allah dia akan ditemani terus dengan orang-orang yang baik. Tapi kalau dia berteman dengan orang-orang yang rusak akidahnya, keyakinannya, buruk akhlaknya, maka akan ditemani terus sampai dia meninggal dunia dengan orang-orang yang buruk pula, akhlaknya yang buruk pula, dan agamanya juga rusak, keyakinannya juga rusak. Nah, maka dari sini pentingnya untuk mengingat kematian. Maka saya sampaikan kepada petugas jenazah Pak Mudin tadi, betul ya, sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sahabat Nabi, kafa bil maut wa'idun, cukup kematian itu sebagai peringatan bagi yang masih hidup. Dan saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bahwa setiap yang berjiwa itu akan pasti menghadapi kematian, merasakan namanya maut, berpisah dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Wa nabluukum bisyarri wal khair, dan akan kami uji di antara kalian sesuatu yang baik dan buruk sebagai fitnah, ujian. Artinya ketika orang hidup itu diuji oleh Allah dengan kekayaan, dengan kesenangan, dengan kesehatan, dengan kecerdasan, dengan apa saja yang baik-baik, itu sebagai ujian. Orang dikasih sehat, dikasih kaya, dikasih cerdas, dikasih apapun, ketika dia senang dalam kehidupan di dunia ini adalah ujian. Nanti akan dituntut sama Allah, akan ditanya sama Allah, semua kesenangan yang dia rasakan digunakan untuk apa? Sehatnya digunakan untuk apa? Hartanya digunakan untuk apa? Masa longgarnya, masa waktu luangnya digunakan untuk apa? Ketika dia bersenang-senang, itu senangnya dalam rangka untuk apa? Itu akan ditanya sama Allah. Sebaliknya Allah juga menguji dengan syar. Apa syar? Keburukan yang tidak enak, sakit, miskin, fakir, sempit, banyak musibah, banyak masalah, hati galau, dan masih banyak sesuatu yang syar, yang buruk-buruk. Itu ujian. Itu ujian semuanya Bapak Ibu. Kira-kira ketika dia sakit, tetap gak dia ibadah kepada Allah? Ingat gak dia kepada Allah? Ketika di masa-masa dia sempit, di masa-masa dia dalam kondisi bermasalah dalam kehidupan dunianya, mendapat musibah, tetap ingat gak dia kepada Allah? Tetap dia taat gak kepada Allah? Itu semua ujian. Gak ada yang tidak ujian. Senang, tidak senang, kaya, miskin, sehat, sakit, cerdas, bodoh, dan yang lainnya, itu semua ujian dari Allah. Manusia nanti akan kembali kepada Allah, akan ditanya apa yang telah dia alami di dunia ini. Makanya dikisahkan pada zaman ulama salaf ada yang namanya Rabi' bin Husaim. Rabi' bin Husaim ini kebiasaan uniknya, dia menggali lubang di dekat rumahnya, ya, seperti kuburan. Jadi Rabi' bin Husaim ini dia menggali, yaitu lubang dekat rumahnya, di samping rumahnya seperti kuburan ini. Setiap dia mengingat kematian, atau setiap dia melakukan perbuatan kesalahan atau dosa, dia masuk ke dalam lubang yang dia buat itu dekat rumahnya, seperti kuburan tadi. Maka ketika dia masuk di dalamnya, kemudian dia mendangak ke langit sambil dia ini menangis. Kemudian dia mengatakan, wahai Robi, kamu kalau sudah tidur di sini tidak akan kembali lagi. Wahai Robi, segeralah kalian beramal, bertobat kepada Allah sebelum datang nanti kematian.
Yang dimana kamu juga akan tetap di sini, tinggal di sini sampai datangnya hari kiamat. Terus seperti itu Rabi bin Husaim. Jadi kalau dia mengingat kematian, dia merasakan berbuat dosa kesalahan, dia masuk ke dalam lubang yang dia buat dekat rumahnya tadi. Setelah dia mengatakan seperti itu, Rabi bin Husaim berkata, mengutip ayat Allah di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat yang 99 sampai ayat yang 100. Apa kata Rabi bin Husaim? Hatta idza jaa ahadul maut qala rabbirji'in qamal rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Jadi Rabi bin Husaim ini ketika dia merasakan kesedihan karena berbuat dosa, maka dia mengingat ayat-ayat Allah ini. Apa kata Allah? Ketika kondisi orang-orang kafir menghadapi kematian, yang semasa hidupnya mereka lupa tentang perintah Allah, lupa kepada Allah, melalaikan ibadah, meninggalkan perintah Allah. Tatkala mereka datang kematian, menyambut mereka, baru mereka mengatakan, Rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh dan supaya aku bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang pernah aku lakukan, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, durhaka kepadamu ya Allah. Itu Rabi bin Husaim selalu dia ketika masuk di dalam lubang atau seperti kuburan itu, dia selalu mengingat ayat-ayat Allah itu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, ampunilah diriku, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh, supaya aku berbuat kebaikan, kebajikan, dan aku bisa meninggalkan maksiat dan perbuatan dosa yang pernah aku lakukan. Tapi kan kata Allah, kalla, tidak. Orang yang sudah mati apa bisa kembali lagi? Kan tidak. Maka disitulah Rabi bin Husaim selalu mengingat kematian. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kita yang masih sehat hari ini, kita yang masih segar bugar, kita yang masih beraktivitas, maka Masya Allah. Jadi setiap kita ini mendengar orang yang meninggal dunia, kita melihat orang yang sudah terbujur kaku, menjadi jenazah, menjadi mayit, maka hendaknya kita perbanyak kematian di situ, perbanyak untuk mengingat kematian, agar kita semakin berhati-hati, semakin kita mempersiapkan diri. Sebentar lagi mungkin diri kita yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kata Allah, Pak, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hendaknya engkau mencari bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bekal inilah yang nanti akan diterima sama Allah, yaitu takwa. Kita beramal soleh, kita menjauhi dosa, dan kita tetap istiqomah, kita jaga ibadah kita jaga iman kita sampai kita diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.